Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan tentunya kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami mengenai tugas hukum HAM dan humaniter dari kelas 4D. Adapun studi kasus yang kami bawakan mengenai tawanan anak Palestina oleh tentara Israel. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Siti Aisyah dengan NIM 200510258, dan yang kedua Mutia Rahmi dengan NIM 200510068, yang ketiga Nurul Rahmati dengan NIM 200510266, dan yang keempat Radia Dian Allah Nasution dengan NIM 200510341. Dan di sini ada penulisan pengampu kami yaitu Ibu Malahayati SHLEM. Untuk memasuki isi dari PPT kami, baiklah, untuk yang pertama kita harus mengetahui nih bahwasanya saat ini banyak terjadi berbagai konflik di berbagai negara. Konflik tersebut terjadi karena ada keinginan negara untuk mempertahankan kepentingan negaranya, baik itu kepentingan ekonomi, politik, sosial, maupun budaya yang telah diusahakan untuk diperoleh dengan cara damai, namun tidak berhasil, sehingga harus dilaksanakan dengan cara kekerasan untuk memenangkan kepentingannya tersebut. Yang pada saat perang terjadi, seringkali para pihak yang berperang hanya mementingkan kemenangannya, sehingga mereka akan melakukan segala cara untuk memenangkan perang tersebut. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi oleh dilakukan para pihak berperang yaitu mengenai melibatkan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, di mana penduduk sipil tersebut juga merasakan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perang tersebut. Dalam konflik terjadi, penduduk sipil seringkali harus mengungsi dari negara mereka. Bahkan mereka sering menjadi sasaran atau objek dari para pihak mereka, sehingga mereka ini mengalami pembunuhan secara massal, penyanderaan, kekerasan seksual, serta pelecehan seksual. Nah, jadi banyak sekali penduduk sipil ini dia melakukan dampak terhadap perang tersebut. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pihak-pihak berperkara. Di sini pihak-pihak berperkara ialah penggugat dan tergugat. Yang menggugat ialah tawanan anak-anak Palestina, dan yang tergugat ialah tentara Israel. Selanjutnya pasal hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, pasal 13, pasal 17, pasal 99, dan pasal 103. Konvensi Jenewa ketiga tahun 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang, pasal 24, pasal 31, pasal 71, dan pasal 76. Konvensi Jenewa keempat mengenai perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang, dan pasal 77 ayat 1. Nah, selanjutnya di sini akan membahas tentang konvensi. Konvensi ini termasuk dalam Konvensi Jenewa karena di dalamnya memuat hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Rahmati dengan NIM 2005100266. Duduk perkara. Fenomena dijadikannya anak-anak sebagai tawanan perang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah. Salah satunya terjadi di dalam perang antara Israel dan Palestina. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus memperhatikan masalah anak, UNICEF dalam laporannya di tahun 2015 menyatakan ada sekitar 440 anak yang mendekam dalam penjara-penjara Israel. Dan di antara jumlah tersebut tercatat 116 anak berusia 12 sampai 15 tahun, dan 12 di antaranya adalah anak-anak perempuan. Dua sekitar 179 dari 440 anak ditangkap oleh tentara Israel dari rumah mereka saat tengah malam. Sekitar 378 dari 440 anak ini ditangkap tanpa sepengetahuan orang tua mereka.
Pasukan tentara Israel akan menggunakan kekerasan, siksaan, dan ancaman hukum isolasi agar anak-anak mengakui tuduhan atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan, yang biasanya berupa melakukan pelemparan batu yang dikenakan hukum penjara selama 10 sampai dengan 20 tahun. Pada saat diinterogasi, 416 dan 440 anak-anak ini tidak didampingi oleh orang tuanya. Dan pada saat proses interogasi, mereka tidak diberitahu hak-hak apa saja yang mereka miliki. Apabila anak-anak ini tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh tentara Israel, maka mereka akan mendekam dalam sel isolasi selama beberapa bulan. Lebih dari 90% anak yang akhirnya mendekam dalam sel isolasi akhirnya mengakui perbuatan mereka karena tidak kuat menahan siksaan yang diberikan oleh pasukan tentara Israel. Sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel karena telah melakukan perlawanan dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina adalah sanksi pidana yang akan dijatuhkan melalui Mahkamah Pidana Internasional. Dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Israel kepada Mahkamah Pidana Internasional. Karena berdasarkan poin 5 The Declaration of the Protection of Women and Children in Emergency, tindakan penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, permerkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau kedudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya yaitu Radia Dian Aulia Nasution dengan NIM 2005-10-341. Selanjutnya, kejahatan perang merupakan kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Palestina sebagai negara yang telah menandatangani Statuta Roma 1998 berhak melaporkan penawanan dan penganiayaan tersebut karena Israel tidak mengadili tentara-tentaranya yang melakukan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina. Putusan Pengadilan Internasional. Apabila dalam investigasi yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional tentara Israel terbukti bersalah melakukan kejahatan perang tersebut, Mahkamah Pidana Internasional dapat menjatuhkan hukuman kepada atasan dari tentara tersebut atas dasar pertanggungjawaban komando berupa pidana penjara maksimal 30 tahun atau pidana penjara seumur hidup apabila dibenarkan gawatnya pelanggaran yang dilakukan. Hingga saat ini, protes investigasi kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Israel belum dapat dilanjutkan oleh tim kejaksaan Mahkamah Pidana Internasional karena belum mendapatkan perintah dari Dewan Keamanan PBB.